Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel jempolindo.id. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Jempol semuanya? Semoga senantiasa berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan berkah umur dan senantiasa bermanfaat bagi banyak orang. Semakin maju teknologi, semakin maju informasi, semakin keblinger akal manusia. Rupanya beberapa tahun terakhir telah muncul sebuah agama bernama Googleisme. Kita selama ini mengenal ada agama di Indonesia yang diakui oleh negara, di antaranya agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan kepercayaan. Namun belakangan seperti yang saya katakan tadi, sudah muncul agama baru bernama Googleisme. Jika Google itu agama, lalu apa kitab sucinya? Siapa Tuhannya? Siapa nabi dan penciptanya? Rupanya Googleisme adalah agama bagi para penyembah Google. Berarti Google ini agama atau Tuhan? Mungkin kedua-duanya. Penciptanya adalah Matt McPherson, sosok pendiri dari Googleisme yang tinggal di kota Ontario, Kanada. Saat ini Matt McPherson telah membuat website atau gereja resmi. Jadi dia membuat gereja resminya itu dalam website, dalam bentuk website untuk penganut agama Googleisme, seperti dilansir oleh zonabanten.com. Ada 10 fakta menarik tentang Googleisme, agama para menyembah Google yang harus kita ketahui bersama. 1. Google merupakan sesuatu yang paling mendekati dengan Tuhan, katanya ini. Jadi faktanya, para penganut Googleisme menganggap bahwa Google merupakan sebuah perwujudan Tuhan yang nyata. Jadi karena dianggap kalau kita mau bertanya, membutuhkan informasi, tinggal searching Google saja sudah tampak di situ, kan gitu ya. Oleh karenanya terus ada fakta kedua, yakni Google dianggap dapat menjawab semua pertanyaan dan doa. Para penganut Googleisme percaya bahwa Google dapat menjawab semua pertanyaan dan doa dari para penganutnya melalui searching engine. Itu dianggap sebagai fakta bahwa Google itu adalah Tuhan atau agama. Yang ketiga, Google terdapat di mana-mana di dalam satu waktu. Jadi hampir semua pemegang HP itu, pemegang handphone, pemegang laptop, ya bisa mengakses Google. Jadi dianggap Google itu sudah berada di mana-mana, di para pemegang HP, di para pemegang laptop dan lain sebagainya itu. Kemudian oleh karenanya dianggap sebagai Tuhan karena dia berada di mana-mana dalam satu waktu yang bersamaan. Orang di Indonesia, di Amerika, dimanapun berada, dia bisa berinteraksi dalam satu waktu. Itu dianggap bahwa Google adalah Tuhan. Yang keempat, Google tidak akan pernah mati, katanya. Jadi ini nanti kita jawab saja ini. Bahwa anggapan-anggapan ini sebenarnya anggapan yang bisa tidak benar. Jadi penyembah Googleisme percaya bahwa Google tidak akan pernah mati, katanya. Makanya dianggap Tuhan. Yang kelima, Google dapat mengingat semuanya. Jadi para penganut Googleisme percaya bahwa Tuhannya, yakni Google, dapat mengingat segalanya. Jadi karena semua memang bisa ditanyakan, diakses di dalam Google itu, sehingga dianggap Google ini tidak pernah lupa, tidak ingat apapun yang kita tanyakan. Yang keenam, terus tumbuh dan tidak terbatas. Jadi Google ini terus tumbuh dan hampir tidak terbatas. Googleisme ini percaya bahwa Google akan terus tumbuh dan menjadi semakin tidak terbatas.
Yang ketujuh, Google lebih dicari oleh banyak orang daripada nama Tuhan lainnya. Nama Tuhan lainnya mungkin kalau Tuhannya Islam Allah, kalau Tuhannya Kristen Kristus, Yesus Kristus, kalau Tuhannya Hindu dan lain sebagainya. Tuhan-Tuhan agama itu dianggap masih kalah dengan Google. Di Google lebih dicari oleh banyak orang daripada nama-nama Tuhan itu. Yang kedelapan, Google menunjukkan caranya dengan nyata. Jadi Googleisme percaya bahwa Google dapat menunjukkan caranya dengan nyata melalui search engine gitu. Jadi kalau Tuhan agama lain itu dianggap tidak bisa mewujudkan dirinya dalam wujud yang nyata, tapi kalau Googleisme ini percaya bahwa Tuhannya bisa mewujudkan dirinya dalam wujud yang lebih nyata. Yang kesembilan, Google tidak melakukan kejahatan. Para penganut Googleisme percaya bahwa Google tidak akan pernah melakukan kejahatan katanya. Jadi semuanya baik-baik semua, positif semua, tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh Google. Iyalah, Google itu hanya alat. Yang ke-10, Google bisa selalu membantu banyak orang. Jadi Googleisme percaya bahwa Google selalu membantu banyak orang yang sedang kebingungan. Bingung apapun, butuh uang, dia tinggal tanya aja bagaimana cari duit, cara cari uang. Butuh pekerjaan, dia cari di situ, cari lowongan pekerjaan. Butuh ilmu pengetahuan, tinggal ngetik di situ apa saja yang dibutuhkan. Ya udah keluar semua, bisa. Memang. Jadi karena itu dianggap sebagai Tuhan. Dari 10 fakta menarik tersebut membuat banyak orang mengakui dan ikut penganut agama Googleisme akhirnya. Bahkan saat ini para penganut Googleisme sudah memiliki hari raya untuk agamanya sendiri. Namun saya kira sahabat jempol sebagai penganut agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama kepercayaan yang sudah kita yakini sebagai sebuah kebenaran, tentu kita tidak boleh terjebak dengan logika keblinger itu. Google kan sejatinya hanyalah hasil karya akal manusia saja yang tidak bisa dijadikan sebagai Tuhan. Menurut saya, karena bagaimanapun juga Google akan mengalami kehancuran seiring dengan berakhirnya kehidupan manusia dan alam semesta ini. Google hanyalah mesin penghimpun informasi yang kemudian bisa diakses kembali dengan menggunakan mesin pencari Google Search. Jadi dia nggak sebatas alat saja. Jika Google dianggap maha tahu, melebihi pengetahuan Tuhan, Google belum bisa menjelaskan di mana batas semesta yang maha luas tak terbatas. Karena yang dihimpun Google itu sebetulnya dia menghimpun dari input, dari masukan dari para pengguna mesin Google itu. Itulah pinternya yang menciptakan Google ini. Kemudian hasil informasi yang dihimpun dari pengguna Google itu dilempar balik kepada siapa saja yang membutuhkan informasi itu. Artinya sesungguhnya Google masih terbatas pada sepanjang akal dan pengetahuan manusia saja. Jika Google dianggap maha segalanya, terbukti tidak bakalan mampu menghidupkan dan mematikan manusia. Nggak ada ceritanya. Masa mesin Google ada informasi atau ada sifatnya ya, pengetahuan bahwa Google bisa menghidupkan manusia, kemudian bisa mematikan manusia. Nggak ada informasi itu. Jadi pasti bahwa Google bukanlah Tuhan. Jadi berada di jalan Allah yang Maha Agung. Tuh, jadi pada kesempatan kali ini saya mengajak para sahabat jempol semuanya untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan dan memahami tentang perkembangan kemajuan teknologi dan informasi. Jangan sampai menjadikan Google sebagai Tuhan, karena itu sebenarnya hanyalah produk akal. Berarti kita sama saja mempertuhankan akal, yang akal itu sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat jempol, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taha ayat 14, artinya saya bacakan, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Aku Allah maksudnya. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Demikian saya kira, mudah-mudahan
dapat mempertebal keyakinan dan keimanan kita, sehingga kita tidak ada dalam golongan, tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang tersesat dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Jempol, kami mohon sedekah subscribe-nya, karena sesungguhnya orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk banyak orang. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!